Mengembangkan kuesioner. Gimana sih cara mengembangkan kuesioner? Yang pertama, kita harus menjelaskan tujuan penelitian atau pengadaan kuesioner ini. Jadi nanti kalau kalian buat kuesioner, diawali dari judul, kemudian tahapan pengisian, kalian buat perintah untuk tahapan pengisiannya bagaimana. Nah, kuesioner juga biasanya tidak meminta si subjek penelitian atau responden itu untuk menulis nama mereka gitu. Jadi semacam apa ya, terhidden gitu ya namanya si pengisinya. Jadi itu sangat sangat rentan soalnya. Jadi mereka biasanya normalnya tidak menginginkan menulis nama mereka. Jadi di awal nantinya kalau kalian buat kuesioner lebih baik tidak mencantumkan nama. Jika perlu, berilah jaminan bahwa tidak diperlukan pencantuman nama atau identitas responden. Ini tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian, tentukan apakah pertanyaan bersifat positif, negatif, atau campuran dari keduanya. Jadi, usahakan pertanyaan yang tadi ya, singkat, padat, dan jelas, dan jelas pertanyaannya ini bersifatnya apa? Positif, negatif, atau campuran. Lakukan pilot test, uji validitas, dan rehabilitas kuesioner sebelum diberikan untuk pengujian yang sesungguhnya kepada responden. Jadi, minggu lalu juga sudah saya jelaskan terkait validitas dan rehabilitas di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya kalau untuk pengujian ini memang diperlukan untuk uji kuesioner kalian. Kalian kan nanti prakteknya kalian buat kuesioner. Kemudian kuesioner ini sebelum diuji sesungguhnya harus melewati validitas dan rehabilitas. Nah, caranya gimana? Misal setelah kalian hitung populasi ketemu dengan 20 sampel yang kalian gunakan nantinya untuk pengujian. Nah, 5 orang sampel ini gunakan untuk uji validitas rehabilitas kuesionermu gitu. Nah, kemudian kan sudah ditemukan ya hasilnya 1/4 dari sampel itu kalian sudah uji dan hasilnya sudah bagus untuk kuesionernya. Kuesioner bisa dilanjutkan, pertanyaannya tidak banyak yang bias. Kemudian nanti baru sisa sampel ini 15 orang kalian gunakan untuk pengujian yang sesungguhnya. Setelah pengujian sesungguhnya baru nanti masuk ke pengujian uji analisis yang kalian gunakan kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan di kuesioner usahakan minimal buat 3. Tapi kalau untuk amannya ya buat 5 lah per sub pertanyaan, per sub variabel gitu. Jadi nantinya misal ya kalian buat pertanyaan itu misalkan terkait ingin mengetahui tentang survei kinerja angkutan umum misalkan seperti itu. Jadi kan variabel utamanya berarti kinerja angkutan umum ya. Nah, kita biar bisa tahu kinerja angkutan umum itu gimana aja. Nah, kita harus mengklasifikasikan lagi. Jadi itu disebut sub variabelnya. Misalkan kinerja angkutan umum dilihat dari ketepatan waktu, misalkan. Yang pertama ketepatan waktu. Yang kedua fasilitas penunjang yang ada di dalam angkutan umum. Yang ketiga fasilitas penunjang yang ada di terminal, misalkan seperti itu. Nah, dari sub-sub variabel ini per sub variabel kalian buat 5 pertanyaan. Jadi agar menghindari yang namanya bias saat nantinya kalian menguji validitas dan rehabilitas. Kayak gitu. Ya. Kemudian yang terakhir menentukan alat-alat analisis yang nantinya digunakan. Jadi setelah kalian menguji pengujiannya sesungguhnya untuk kuesionermu kan nantinya dapat hasilnya ya. Nah, hasilnya nanti diuji lagi untuk uji analisis. Masuk ke ketentuan dasar pembuatan kuesioner. Yang pertama, beri nomor pada semua item pertanyaan dan halaman. Selanjutnya, beri tanda identifikasi atau catatan pada setiap halaman.
Yang ketiga, beri alamat untuk mengembalikan kuesioner setelah diisi. Biasanya kalau yang ketiga ini tidak perlu ya, jadi kan kita on the spot seringnya, jadi teman-teman minta tolong, kemudian yang si responden biasanya langsung mengembalikan ke personnya, ke orangnya kayak gitu. Judul kuesioner dibuat dengan huruf tebal di atas, itu dibuat judulnya, kemudian dibuat perintah-perintahnya juga. Selanjutnya, usahakan pengelompokan pertanyaan berdasarkan topik. Jadi, tadi kan variabel diturunkan menjadi sub-sub variabel yang nantinya per sub-sub variabel itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, usahakan dikelompokkan per sub-sub variabel itu. Misalkan sub-sub variabel pertama ada 5 pertanyaan, yang kedua ada 5 pertanyaan juga. Jadi runtut itu sudah ada 10 pertanyaan. Selanjutnya, jangan meletakkan pertanyaan penting pada akhir item. Usahakan ada di depan agar menjawabnya nanti lebih bagus gitu ya jawabannya. Jadi biasanya kalau diberikan pertanyaan yang lebih penting akan menjawab. Selanjutnya, jangan meletakkan pertanyaan penting di akhir item. Usahakan ada di awal gitu ya. Kemudian yang terakhir, usahakan pertanyaan dibuat dengan metode keep it short and simple. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu ya. Oke. Selanjutnya, format pertanyaan. Format pertanyaan itu ada untuk format pertanyaan ada closed question dan open question. Kalau closed question itu sudah tersedia beberapa alternatif jawaban. Untuk yang open question itu biasanya jawabannya nanti akan pertanyaannya itu berupa pertanyaan IC atau uraian kayak gitu. Contohnya, faktor apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman saat bekerja? Nah, silakan jelaskan. Jadi jawabannya nanti akan berupa uraian gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, keunggulan dari closed question itu biasanya praktis dan cepat karena pertanyaannya kan sudah ada. Kemudian jawabannya juga diberikan kepada si responden, itu sudah jelas ada, puas, sangat puas, dan seterusnya itu tadi yang disebut skala Likert. Kemudian bisa dianalisis secara kuantitatif. Jadi jawaban-jawaban tersebut akan mudah untuk dianalisisnya karena dia kan sudah ada nilainya ya, angkanya ya 1, 2, 3, 4. Itu nanti tinggal dimasukkan ke software, akan langsung dianalisis lebih mudah. Nah, ini kalau untuk keunggulan open question, mengizinkan responden mengemukakan pendapat secara bebas, sebabkan uraian ya berbentuk IC, jadi jawabannya terserah. Bisa digunakan untuk kasus yang membutuhkan jabaran jawaban. Jadi ranahnya memang kepenelitian kualitatif. Jadi dia membutuhkan jabaran jawaban kayak gitu. Tapi kalau untuk penganalisisnya, analisisnya agak sedikit berbeda. Kalau yang closed question tadi itu pakai software ya lebih mudah. Kalau yang open question ini mungkin pakai analisis treatment yang lain karena jawabannya IC tersebut. Cara merancang kuesioner. Yang pertama, tetapkan informasi yang ingin diketahui. Jadi, kalau kalian mau melihat kinerja angkutan, jadi kalian juga harus tahu apa saja sih faktor-faktor yang bisa nantinya menunjang pertanyaan saya terkait kinerja angkutan ini nantinya. Jadi, kalau variabel kinerja, turunkan dulu menjadi sub-sub variabelnya, kemudian baru turun lagi ke pertanyaannya. Normalnya seperti itu. Yang kedua, tentukan jenis kuesioner dan metode administrasinya. Jadi kuesionernya itu pasnya apa? Closed question atau open question? Karena ada beberapa administrasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kuesionermu kayak gitu. Jadi kadang entah ke cara penulisannya atau nanti administrasi yang ada di tempatnya kayak gitu. Jadi itu sedikit menyesuaikan ya nantinya. Kemudian tentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Nah, isi pertanyaan
seperti yang sudah saya beri penjelasan di awal tadi, usahakan menyesuaikan dengan sub-sub variabel yang sudah kalian miliki, ya sudah kalian rumuskan kayak gitu ya. Tuh. Kemudian menentukan kata-kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan. Jadi kata-katanya ingat balik lagi singkat, padat, dan jelas. Untuk yang keenam, urutan pertanyaan, urutan dari yang sulit tadi ke nantinya yang lebih mudah. Usahakan taruh yang di depan untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bukan seperti pertanyaan di matematika ya. Kalau di matematika kayak gitu kan biasanya mulai dari yang hitungan tuh biasanya mulai dari yang mudah ke yang sulit. Kalau yang ini diupayakan dari yang sulit dulu ke yang mudah karena kalau dibuat level seperti matematika seringnya itu malas untuk ngisi kalau untuk kuesioner ini. Kemudian kita juga harus menentukan karakteristik fisik kuesioner. Jadi karakteristik fisik kuesioner ini maksudnya tulisan, kalau misalkan untuk yang tertutup ya, jadi usahakan tulisan yang dipakai itu semenarik mungkin. Jadi normalnya ya pakai Times New Roman ukuran 12 seperti itu. Jangan pakai simbol-simbol, kan di Word ada pilihan untuk menulis menggunakan simbol-simbol seperti itu ya. Hindari yang seperti itu. Dan usahakan balik lagi singkat, padat, dan jelas untuk cara penulisan pertanyaannya. Untuk yang ke-8, uji kembali langkah pertama sampai ke-7 dan lakukan perubahan jika perlu. Yang ke-9, uji awal atas kuesioner. Tadi yang validitas reliabilitas itu ya. Oke, ini dari saya terkait menyusun kuesioner. Saya kembalikan ke teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yuk. Silakan teman-teman.